sebelum ke jadi kita makan kalau di musafir dulu ya, berbeda kalau di sini ya, mungkin berbeda. Kita kalau belum lapar ya kita makan. Kenapa? Ya karena ada hal-hal yang banyak sekali yang nanti akan berdampak baik itu positif baik itu negatif ada di situ. Ya, pertama adalah makan. Terus kemudian juga makan tidak kemudian dianggap sebagai makan yang baik atau bahkan makan berlebihan, berarti dia makan yang tanpa adab, tanpa etika, tanpa moral, termasuk juga kemudian berlebihan makan. Sehingga apa? Maka akan mengakibatkan hadirnya mudarat bahaya. Jadi futur itu ya itu pada kesimpulannya bisa menghadirkan mudarat. Mudarat itu apa? Bahaya. Gitu ya, sultannya. Bahayanya apa? Nah, nanti kita akan sampaikan. Futur itu wa ma la yu'inuhu ala dini. Makanan yang tidak menolongnya dari atau pada agama. Jadi makanan yang kemudian tidak menolong dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, makan yang tidak menjadi pendukung bagi dia untuk menjalankan atau berbuat kebaikan. Di ayat surat Al-Ahqaf ayat 1 sangat jelas sekali ya. Kulu washrobu, makanlah, washrobu minumlah. Kita itu memang diperbolehkan, bahkan diperintahkan makan. Oh kita manusia ya butuh makan. Kita manusia yang nggak bisa kita tak makan. Kita bukan malaikat, gitu ya. Kita adalah manusia butuh makan, butuh minum, butuh segalanya. Makanya Allah minta dulu makanlah, washrobu minumlah. Gitu. Berarti makan boleh, makan yang enak-enak juga boleh. Yang penting kan halal yang thayyibah, halal dan juga baik. Tidak hanya sekedar halal, baik pula halal tapi kalau nggak baik, halal tapi batu dimakan, halal sih tapi kemudian kayu dimakan kan baik, gitu. Ya, jadi halal juga baik. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Al-A'raf ayat 31 ya, tolong nggak salah bisa dibukain, serta Covid atau salah ya, insyaallah artinya salah. Kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia Allah itu tidak suka pada orang-orang yang berlebihan. Ayatnya sangat jelas ya, langsung tertuju kepada yaitu makanan yang kita makan, minumlah tapi jangan berlebihan. Sekali lagi boleh dimakan boleh, makan yang enak-enak boleh, ya, yang baik boleh, semuanya boleh asalkan halal thayyibah ya. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, pertanyaannya ya, mengapa fudul itu berlebihan makan itu tidak diperbolehkan? Kalau menurut seperti Imam Nawawi itu juga menyatakan bahwa hukumnya makruh makan berlebihan itu. Hukumnya makruh, tidak disukai. Tapi bagi kalangan mazhab Imam Hanafi itu haram makan. Wah, ada yang mengatakan begitu. Ya. Kecuali dua kata beliau. Pertama, makan banyak dengan niatan agar puasanya kuat. Berarti makan saat itu boleh. Menurut Imam Hanafi. Ya, mazhab makan banyak nih pas semut nih, biar saya kuat ngafal Qurannya, biar saya kuat kerjanya, biar saya kuat aktivitasnya, itu diperbolehkan, ya, tidak dihukumi haram. Dan yang kedua, makan saat dalamnya tamu, nah itu boleh banyak. Kalau makan sedikit, khawatirnya tamu belum kenyang, dia udah gak enak mau nambah, dia udah gak enak mau lanjut makan. Kenapa? Tuan rumahnya sudah selesai makan. Jadi kalau barangnya tamu boleh makan menurut Imam Hanifah. Menurut mazhab yang lainnya makruh, tidak sampai habis. Jadi kalau ada tamu kita bisa suguhi
kita itu kalau bisa jangan ambil sedikit 1 sendok gitu. Nanti takutnya tamunya jadi kayak mengambil banyak, padahal tamu kita dari jauh ya, butuh makan banyak, mungkin berapa jam atau mungkin berapa waktu, bahkan mungkin belum sarapan, belum makan siang dan seterusnya. Kalau kita barengin tamu beda kalau kita nggak barengin. Kalau kita barengin tamu ya, maka kita juga makan sesuaikan ya, sesuaikan. Itu diperbolehkan dengan makan banyak. Niatnya untuk yaitu hormat kepada tamu. Wah itu kan tamu itu memang istimewa ya. Makanya betul dufui akrom duyuf gitu ya. Jadi memuliakan tamu. Nah, pertama kalau orang itu kemudian sampai berlebihan makanan, ya berlebihan makan, bukan berlebihan makanan, berbeda ya. Berlebihan makanan, entar dulu dia dulu. Bisa jadi dia berlebihan makanan terus kemudian ternyata membawa kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan buat banyak orang, justru lebih baik. Tapi ini berlebihan makan. Pertama akan menjadikan hatinya keras. Tuh kata para ulama menyampaikan. Hatinya akan keras. Kalau hati itu keras, ya berat rasa ini untuk senantiasa memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Ya, mau sholat, kalau kekenyangan males, enaknya tidur. Kata kafir betul ya. Kalau udah kenyang, mau murojaah males, usah sendiri rasakan. Udah makan lagi, mau ngambil bunga tuh ya, masya Allah. Tantangannya lebih berat dibanding kondisi kita tidak lapar, tidak kenyang, sederhana begitu ya. Itu sholat bisa jadi tambah malas. Makanya kata sahabat Umar bin Khattab itu, hindarilah dengan banyak makan, karena sesungguhnya kebanyakan makan itu kata beliau akan menjadikan malas sholat. Itu kata beliau. Jadi hindarilah kebanyakan makan. Kebanyakan makan itu berarti kan kemudian sudah melampaui batas sesuai kebutuhan kita. Karena dengan berlebihan makan, dengan kenyang kata beliau, dengan kekenyangan itu akan menjadikan malas sholat. Ya betul sekali. Ya realitinya betul ya. Ya kebanyakan makan jadi malas gerak, malas ngapa-ngapain, bahkan malas berpikir. Sekali. Orang kalau belajar menuntut ilmu bisa menggali ilmu, mendalami ilmu. Itu kalau kondisi kekenyangan itu seperti tertutup pikiran kita, seperti tertutup meluas. Pokoknya jangkauannya itu lebih luas di saat kita tidak dalam kondisi kekenyangan. Jangkau lebih luas, jangkau pikirnya, pola pikirnya dan sebagainya. Langkah-langkahnya itu lebih masya Allah. Ya, mungkin bisa dirasakan juga kepada anak santri saya menghafal Quran ya. Sudah pasti. Apalagi kalau pengen pidato di malam hari, dan kalau pengen sudah lama nggak akan tahan. Paling tahan beberapa menit, ya sudah. Kalau lebihnya itu, ya luar ya, tahan beberapa menit. Tapi begitu sudah mulai kemudian ngantuk ya, karena tantangannya berat kalau di malam hari. Teman-teman yang lain pada tidur, kita masih menghafal, isi rojaan, atau yang sholat malam. Kalau dagingnya pasti akan ngantuk secara otomatis. Akan ngantuk. Bawahnya akan ngantuk. Ya, kalau sudah ngantuk, ya pasti namanya juga kekenyangan. Maka di sini tidak diperbolehkan berlebihan makan, malas sholat, malas ibadah. Udah pasti akan menjadikan kita itu lebih malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah kalau sudah kekenyangan. Nah makanya di pondok ini ya kita semua untuk menyeimbangkan ya agar sebagai bagian daripada riyadhah kita, maka para santri diwajibkan puasa Senin Kamis gitu ya. Itu salah satu untuk belajar mengendalikan diri. Kalau sudah kemudian kebanyakan makan, ya
kita kemudian, ya, kalau para ulama itu menyampaikan, nafsu itu adalah seperti anjing, kata beliau. Ketika engkau beri makan, dia akan mengikutimu, bahkan mengejarmu. Tapi ketika engkau tidak beri makan, dia akan tunduk. Itu adalah nafsu. Itu sebab maka itu dialog antara Allah dan nafsu itu, ya. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, ada dialog di situ. Kita sama Allah. Wahai nafsu, siapa? Jawabnya apa? Anta, anak. Engkau ya Allah, sombongnya itu biasa. Dan yang kedua sama jawabannya, anta anak. Engkau ya engkau, aku ya aku. Terus akhirnya dihukum kan? Dan menyatakan di situ dihukum sampai 100 tahun, ya, di penjara, dihukum dengan hukuman yang luar biasa. Dihukum 100 tahun ketika dikeluarkan. Kemudian diinterogasi lagi, ada dialog lagi, siapa aku wahai nafsu? Anta anak, sampai itu juga. Padahal dihukum 100 tahun. Engkau yang engkau, aku yang aku. Jawaban ini menunjukkan kesombongannya, menunjukkan keangkuhan. Itu adalah nafsu. Ya, tidak mengakui bahwa Allah itu adalah penciptanya dan dia adalah hamba Allah. Tapi begitu kemudian diperintahkan untuk dihukum, tidak diberi makan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya. Kemudian apa yang terjadi? Barulah menyerah nafsu itu. Siapa aku wahai nafsu? Anta Rabbuki, ana abduka ya Allah. Barulah menyerah. Itu Anta adalah Rabbuki, Tuhanku, aku adalah hamba. Baru begitu setelah dihukum, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Nah begitu, nafsu begitu. Makanya kata Rasulullah itu salah satu perda buat kita yang tidak mampu menikah dan lain sebagainya, diperintahkan untuk puasa gitu. Nah kita puasa sekali, alhamdulillah, mudah-mudahan semua diberi istiqomah, diterima oleh Allah. Ya salah satunya untuk meredakan, belajar mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena penting sekali ketika kemudian kita bisa mengendalikan dari pola makan kita, sehingga ada lagi ketika kita bisa mengatur, ya, pola makan kita tidak sampai kemudian berlebihan. Ya kita sama-sama belajar dari sini, ya sama-sama belajar gitu, bahwa pentingnya kita itu untuk menjaga bagaimana pola makan kita. Kan juga salah satu manfaatnya itu akan lebih menjaga kesehatan kita. Nah itu saja. Jadi orang menjaga makan itu akan senantiasa dijaga pula kesehatannya. Karena banyaknya penyakit secara medis dia, ya tentu saya sudah sangat jelaskan ya. Kebanyakan penyakit itu timbul ya awal mulanya dari makanan. Betul nggak udah? Tuh biasa Pak. Sudah tuh ibaratnya itu. Tuh banyak makan ini sehingga jadilah kemudian muncul asam urat. Ini kan asam urat. Nggak boleh makan kacang segala macam gitu kan. Tapi kemudian alhamdulillah semua dikasih sehat, kasih sembuh, bisa makan apa dari itu, alhamdulillah. Bisa kemudian ada yang akhirnya diabetes, kolesterol dan sebagainya. Makanya akhirnya kalau sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini dan seterusnya. Makanya betul kata Imam Ahmad itu, sehat adalah, yaitu sehat itu dari bagaimana dia meninggalkan banyak makan, kata Imam Ahmad. Ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul jaga sehatnya, berarti pola makannya juga harus diatur. Kata beliau begini, sehat adalah bagaimana dia meninggalkan banyak makan. Tapi ya lagi-lagi dulu tentang apa, dengan tantangan ya. Nah, maka disinilah betul disampaikan, terutama ketika orang kemudian banyak makan, yang ada adalah hawa nafsunya. Itu yang akan terus kemudian bisa menjadikan dia akhirnya tak semangat ibadah, akhirnya kemudian yang muncul adalah motivasi
motivasi dari nafsu-nafsunya untuk kemudian melakukan ini, melakukan itu, melakukan masak itu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dengan berlebihan makan, setelah itu dampak positif dengan negatifnya itu jauh lebih besar dampak negatifnya. Sudah pasti. Mungkin kalau di secara fisik yang merasakan makan sih enak pas makannya. Tapi setelah itu mungkin perut agak rasa kurang enak, kurang nyaman dan seterusnya. Setelah itu motivasi semangat untuk berbuat kebaikan yang berkurang. Setelah itu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, maka penting di sini pertama tadi itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, makan sesuai dengan kebutuhan porsi kita. Dan yang kemudian jangan lupa ketika kita makan sebagai bentuk penjagaan diri kita dengan fudulil uang harus menjaga adab-adab makan. Makan itu ada adabnya. Perlu sekali. Pertama, ketika kita mau makan harus membaca Bismillah sebagai doa dulu sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup gitu ya. Ya, Bismillah jangan lupa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang langsung sangat yang Bismillahirrahmanirrahim itu masya Allah. Setan-setan pun gak akan ikut serta barengin kita untuk makan. Sehingga kalau kita dengan doa itu pertama Allah akan kasih makanan kita makan jadi berkah gitu. Ambil kalau makan doa aja ya minimal Bismillahirrahmanirrahim minimal. Itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu minimal banget Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma barik lana, dan itu sudah jelas sekali ya, minta kepada Allah berkah. Nah, kalau sudah berkah, maka makanan yang memang betul-betul kita niatkan untuk ibadah. Apakah kita makan itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan tubuh saja? Nah, ini kemudian kita tingkatkan levelnya ya Kak Fami ya. Jadi kita makan, kita niatkan untuk biar kita bertambah tenaganya, fisiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah saya makan biar kalau kerja saya jadi tambah semangat, karena kerja perintah Allah. Kerja itu juga bisa bagian daripada ibadah. Bismillah saya makan, kalau nanti makan tenaganya nambah, menghafal Qur'annya jadi tambah semangat, sholat malamnya jadi tambah semangat, sholat berjamaahnya dan aktivitas lain pun jadi semangat. Nilainya akan bertambah, jadilah ibadah. Makan hukumnya kan mubah, boleh makan boleh enggak. Tapi kalau kita niatkan itu untuk kebaikan, jadilah ibadah. Innamal a'malu binniyat kan gitu. Kan sayang sekali ya anak-anakku dan semua yang mendengarkan, makan itu adalah aktivitas keseharian kita. Paling tidak yang kita laksanakan umumnya makan 3 kali sehari, 3 kali sehari. Seminggu sudah kita kalikan 3 kali kali 7 hari. Sebulan 3 kali kali 30 hari. Setahun berapa? Kalau usia kita misalnya usia sampai 80 tahun misalnya ya, 90 tahun atau berapa, kita kalikan. Coba setiap kita makan, kita niatkan ibadah. Coba berapa terhitung pahala kalau kita memang bicara pahala, keberkahan kalau kita bicara keberkahan, anugerah Allah, kenikmatan Allah, dan segala hal kita kalikan dengan jumlah kita makan itu. Oh namanya mubah. Tapi mubah kemudian bisa menjadi ibadah. Bagaimana kita? Kalau kita hanya sekedar makan terus kemudian mau kebutuhan hidup yang kenyang saja hanya itu, maka justru sangat menyayangkan sekali. Sekian puluh tahun kita dikasih oleh Allah, dalam sekian puluh tahun itu sehari kita makan 3 kali ternyata mubah begitu saja, tidak menjadikan makanan aktivitas kita yang bernilai ibadah selesai. Karena mubah hukumnya, mubah itu dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh. Kan sayang sekali kalau kemudian kita enggak, kecuali memang ini amalan tahunan, misalnya setahun sekali makan. Tapi kan enggak ya. Minimal kita sehari 2 kali kalau kita yang puasa.
yang kamu juga mungkin ada yang sehari 2 kali, mungkin ada yang sehari sekali, tapi pasti aktivitas itu makan, minum itu pasti setiap hari kita lakukan. Maka dengan begitu, pertama jangan lupa berdoa, dan tentunya sebelumnya kita niatkan sebelum makan niat untuk menjalankan ibadah. Itu ya, apa ya? Nah, ingat terus ya, Ustaz sudah sama-sama belajar. Bismillah, niat untuk ibadah, niat untuk menjalankan ibadah, niat untuk menjalankan kebaikan. Nah, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, diawali dengan doa, yakin dengan seyakinnya yang kita makan itu akan menghadirkan keberkahan, sehingga kita setelah makan motivasi ingin ngambil Quran untuk menghafal Al-Quran, motivasi ingin ngambil air wudhu untuk melaksanakan sholat duha misalnya, sholat tahajud, sholat berjamaah dan seterusnya, motivasi untuk kita bisa berbagi, motivasi kita berkata-kata yang baik, motivasi kita berperilaku yang baik. Itu luar biasa dengan keberkahan kita makan. Kenapa? Karena dengan makan energi tangan bertambah, energi kaki bertambah, energi penglihatan bertambah, energi berpikir bertambah, energi ngomong bertambah. Coba kalau misalnya lapar dalam tanda kutip sangat-sangat kelaparan misalnya, pasti ngomong Assalamualaikum. Seminggu belum makan, sih buat. Kalau seminggu nggak minum nggak masalah ya. Tapi pasti kan bisa. Kenapa? Kalau ini syariatnya ya, kenapa Ustaz bisa ngomong begini dengan suara yang begini dan seterusnya? Karena memang dia ada energi yang mana energi itu syariatnya dihasilkan dari makan, dari minum. Kenapa Iqbal kuat berjalan? Ya karena memang disuapin yang namanya makan, minum, sehingga datang ke sini. Coba kalau nggak makan nggak minum, bisa nggak minum 3 hari bisa. Saya yakin pasti nggak tahu apa yang terjadi. Nggak makan nggak minum loh ya. Kalau nggak makan 3 hari sih kuat ya. Tapi kalau nggak minum 3 hari, nggak makan nggak minum 3 hari, nah ini masalah. Mungkin paling tidak masalah dan seterusnya. Ya, maka kalau yang kita makan itu kita awali dengan doa, maka akan kasih keberkahan oleh Allah. Keberkahan itu tadi seluruh anggota tubuh kita bertambah energinya, bertambah kekuatannya, syariatnya dari mana, maka kekuatan itu akan menambah motivasi untuk berbuat kebaikan. Itu poinnya. Punya mulut dipakai untuk berbicara yang baik, punya tangan dipakai untuk menyalurkan menggunakan yang baik, punya kaki melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, punya mata dilihat untuk memandang yaitu hal yang baik seperti menghafal Quran, membaca alam semesta, tadabbur alam, untuk dan lain sebagainya. Punya pikiran dipakai untuk berpikir yang baik, punya hati dipakai dengan merenung, merasa, menghayal dan segala macam dengan yang baik. Kenapa? Berkah dari makan gitu. Jangan dianggap sepele makan itu. Itu bicara tentang ada. Itu udah ya, jangan dianggap sepele. Karena dari makan itu sehingga hafal 30 juz syariatnya. Dari makan itulah sehingga bisa membangun proyek-proyek dunia akhirat. Sehingga dari makan itu sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang besar yang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, orang lain, masyarakat, bahkan bangsa dan negara dengan makan. Kalau ditanya kenapa Pak Prabowo sekarang bisa memimpin Indonesia ini sampai saat ini, salah satunya karena dia banyak makan. Coba kalau makan, dia nggak akan bisa bergerak. Nah maka jangan dipandang remeh terkait tentang makan. Kenapa makan dianggap remeh? Karena itu aktivitas sehari-hari kita. Jadi kayak biasa aja lah, makannya yang itu. Nah maka kalau kita dalami betul, kita pelajari dari sisi kita, doa saja sudah sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kenapa? Setan kemudian juga dijaga oleh Allah tidak sampai kabur kita. Nah salah satu keberkahannya kita akan kemudian bertambah nikmatnya kita makan. Kalau kita bismillah akan terasa nikmatnya, sehingga akan cepat kenyang, sehingga akan betul-betul lebih nikmat.
Nah, berbeda kalau kita tanpa bismillah langsung larang. Habis nambah lagi. Jadi nikmatnya kayak kurang ya. Nambah lagi. Kayak gak kenyang-kenyang ya. Yang memang dibanding sama sekali ya. Dengan tambah bismillah dengan tambah doa. Maka betul sekali ya, jangan sampai lupa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Apalagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berarti doa itu adalah wa qina adzabannar. Siksa neraka kita minta agar kita selamat dari siksa neraka lagi. Pas lagi doa mau makan ya. Doanya di awal kan barik lana fima razaqtana. Kita tahu dan kita yakini bahwa yang kita makan adalah rezeki dari Allah. Harus tahu itu dulu ya. Maka doa itu kita juga sebagai bagian daripada pernyataan kita bahwa yang kita makan inilah dari Allah, bukan karena semata-mata hasil kerja keras kita, bukan semata-mata karena tindak laku kita. Karena berapa banyak orang kerja keras tapi juga nggak bisa makan. Berapa banyak orang mungkin juga yang punya harta melimpah misalnya, yang nggak bisa makan juga banyak, betul sekali. Yang nggak punya duit pun sehingga bisa makan apa aja juga banyak. Yang banyak duit melimpah yang makan apa aja juga banyak, gitu kan? Yang nggak punya duit pun yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan juga banyak, gitu ya. Maka kita yang boleh makan dan bisa makan oleh Allah, berarti yang membolehkan, yang memberikan, yang memberi semua adalah Allah. Kita akui dulu itu, gitu loh, ya. Udah mengakui apa belum bahwa Allah yang memberikan segalanya? Makanya dimanifestasikan dengan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkailah apa-apa makannya Engkau apa yang Kau beri sebagai bagian daripada rezeki yang Kau berikan kepada fima razaqtana. Kita ya. Nah, kalau itu sudah betul-betul kita kembalikan bahwa semua itu adalah milik Allah. Kalau itu juga ada dari sisi tauhid juga sudah dapat itu. Kita semuanya itu hanya sekedar menikmati semua pemberian Allah. Nah, ketika kemudian kita sudah berdoa, maka perlu adat-adat yang harus kita jaga ya. Makan dengan tangan kanan gitu. Ida adalah dulu falyakul biyadihi wa idza syariba falyashrab biyadihi, kata Rasulullah itu ketika di antara kalian itu makan makanan dengan tangan kanan gitu. Kalau minum idza syariba falyashrab biyadihi, kalau minum maka minum dengan tangan kanan, itu adabnya. Makanya ada aturan di pondok kalau makan dengan tangan kanan ngaji berapa hari Pak? 3 hari. Oh gitu ya, kita ngajarin adab. Makan berdiri, minum berdiri, hukumnya ngaji 3 hari selama 1 jam di malam hari ya. Masya Allah ya, kita berdiri untuk biar makan itu beradab, beretika gitu ya. Itu bisa satunya. Jadi makan dengan tangan kanan, terus kemudian Rasulullah juga makan tidak kemudian menyangga gitu ya. Lah ini agak berat ya. Kadang-kadang ya saya akui sendiri gitu ya. Maka betul-betul kita selesai belajar dan juga minta petunjuk kepada Allah agar kita sama-sama diberi hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Terus termasuk ada makan pula. Ketika kita makan, maka kita harus mulai dari pinggirnya terlebih dahulu. Jangan langsung tengah, apalagi nampak. Kita mulai dari pinggir-pinggir dulu. Dan sahabat Nabi ketika beliau itu mengakui bahwa dia termasuk asuhan Rasulullah. Terus ketika beliau makan, terus kemudian sama Rasul diarahkan, makalah dari pinggir terlebih dahulu. Nah, jangan segala dari pinggir dulu, jangan langsung upload ini. Makanan yang lebih dekat dari. Jadi kalau kita misalnya banyak di prasmanan, kita cari yang lebih dekat yang sekiranya kita bisa menjangkaunya. Ya, jangan langsung cari yang di bawah. Lengkap lah boleh loncat ya. Etikanya ada jalan. Ya kalau kita bisa masih muter, ada jalannya di fasilitas itu ya. Itu sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada memang fasilitas
sehingga nanti dia banyaklah untuk roti gitu. Etikanya adabnya bisa kita jangkau. Kalau kita makan di nampan, makan di mana termasuk di pin yang segala macam, mulai dari yang pinggir dulu dan seterusnya. Itu salah satu adab kita saat makan. Nah, ketika kemudian kita makan, yang perlu kita perhatikan juga tadi ya, makanlah sebelum berhentilah sebelum kenyang. Ini betul-betul sama-sama kita belajar ya. Nah, bif wa fudul wa ma la yu'inuhu ala dini. Ini penting, berlebihan makan itu ternyata menjadi satu permasalahan besar yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita, gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena mudaratnya sangat besar sekali sehingga menjadikan diri kita itu akan kemudian lebih malas, lebih mager, lebih kurang semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang justru motivasinya lebih besar, yaitu untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena nafsunya yang tumbuh lebih kuat, lebih luas, yang lebih menguasai diri ketika kondisi kita sedang kekenyangan. Nah, minimal apa? Minimal yaitu akan menjadikan orang itu akan ngantuk dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari situlah pentingnya kita. Maka yang terakhir, bagaimana agar kita kemudian tidak mudah kekenyangan. Nah, ini butuh belajar juga, ya, butuh belajar. Mulai kemudian kita membiasakan diri hidup sederhana, mulai kita membiasakan diri untuk puasa Senin, puasa sunnah itu salah satu prosesnya. Mulai kemudian kita tekankan dengan doa sebelum makan dan seterusnya ya. Terus doa juga setelah makan dan begitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jangan lupa doa minimal alhamdulillah, minimal banget. Itu ya serta ya. Nah, serta ada satu baru. Ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana minal muslimin. Itu jangan lupa berdoa. Jangan selesai terus dah langsung cuci piring, blender dan seterusnya, lupa bahwa itu pemberian dari Allah yang kita nikmati. Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji bagi Zat yang memberi makan dan minum kepada kita. Kita akui lagi, bersyukur. Ya, jangan minal muslimin, jadikan kita itu sebagai orang muslim, kita bersyukur. Dan dengan kita bersyukur, dan pasti nikmatnya akan kita udah pasti balik lagi ke kenikmatan-kenikmatan yang besar yang akan diberikan oleh Allah kepada kita dengan kita bersyukur, kan gitu ya. Ya, dari syakatu la azidannakum. Udah pasti kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, pasti nikmat Allah itu akan ditambah yang diberikan kepada kita. Ketika kita bersyukur atas makan yang merupakan rezeki dari Allah, akan ditambah nikmat-nikmat berikutnya. Di antara nikmat itu, nikmat semangat ibadah, nikmat kembali kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, nikmat dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Jadi pada kesimpulannya kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ya, 3 perkara yang menjadikan orang-orang terdahulu itu mengalami sebuah halakan, ya, kecelakaan atau kerusakan atau kebinaan dan seterusnya. Pertama, bifudul kalam, berlebihan berbicara, ya. Kemudian kedua, wafudul ituan, berlebihan makan, dan yang ketiga insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah izinkan dan Allah beri manfaat semua. Berlebih maaf kita doakan dengan hadar dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.